Usai sholat zuhur, kami beristirahat dengan berbaring di atas rerumputan. Karena teriknya matahari, panasnya terasa menyengat menembus pakaian kamuflase saya. Menunggu sore, untuk sementara, pemantauan hanya kami lakukan dari sekitar camp. Sejak satu suara tembakan terdengar kemarin sore, pemantauan kami saat ini dalam status siaga waspada. Sambil melakukan pemantauan, rekan-rekan saya bercerita tentang berita gugurnya satu rekan juang berpangkat perwira TNI beberapa hari yang lalu. Saya diam tidak berniat masuk dalam pembicaraan mereka. Namun saya merasakan ada getaran amarah di dada saya. Seperti biasa, jika amarahku mulai menyala, mata saya rasanya seperti mau keluar. Sumpah serapah pun akan berhamburan dari bibirku. Pukul 13.40 WIT, tiba-tiba satu kali suara tembakan terdengar dari kejauhan. Dengan gerakan refleks, kami merapatkan badan ke tanah. 1,5 detik berikutnya, suara peluru yang melesat terdengar kira-kira 2 meter di atas kepala kami. Dari gerakan peluru, saya tahu pelaku penembakan berada di sebelah utara posisi kami. Posisi ketinggian pelaku penembakan juga relatif sama dengan posisi kami. Emosi saya seketika memuncak ke ubun-ubun. Saya berlari ke arah datangnya tembakan. Saya bergerak zigzag di antara pepohonan. Kira-kira 200 meter mengejar, 2 kali tembakan menyasar ke arah saya. Semburan api dari laras senjatanya terlihat jelas lebih kurang 150 meter di depan saya. Dari posisi titik semburan api, sepertinya dia sedang berusaha melarikan diri. Saya terus mengejar sampai suatu saat saya mendapat momen untuk menembak. Namun saat saya mengarahkannya ke titik nol, dia menghilang lagi. Sekitar 10 menit mencari, dia sepertinya lenyap di antara pepohonan. Saya baru sadar, apa yang baru saja saya lakukan, sangat fatal dan beresiko. Jika saja nyali pelaku penembakan tidak ciut, ia bisa saja menembak saya dengan tenang. Saya mengelus dada, sambil berbalik arah. Sambil bergerak menuju pos pemantauan, saya menggepalkan tangan. "Kamu tidak akan lepas dari saya," ucapku dalam hati. Melihat arah pelaku penembakan berlari, saya tahu dia menuju kemana. Saya tahu, kira-kira 6 km di sebelah utara pos pantau kami, ada satu Honai. Walau Honai tersebut terlihat tidak berpenghuni, namun di sekitar Honai, saya pernah melihat beberapa ekor babi peliharaan. Pukul 17.15 WIT, kami bersiap untuk melakukan pencarian. Pukul 19 tepat, kami bergerak menuju utara. Sekitar 2 jam berjalan, kami tiba di suatu dataran yang langsung menghadap ke pinggir hutan di mana satu Honai pernah saya pantau beberapa bulan yang lalu. Dengan teropong termal dan teleskop night vision, kami mencari posisi Honai. 20 menit kemudian, posisi Honai pun kami temukan. Satu orang, laki-laki bersenjata laras panjang, berdiri di depan pintu Honai. Sepertinya ia sedang berjaga. Dari postur tubuhnya, ia bukan pelaku penembakan tadi siang. Ia berjaga. Artinya, di dalam Honai ada seseorang yang penting. Saya mengarahkan teleskop senapan saya untuk mengeksekusinya. Setelah itu, Honai akan kami sergap.
Sesaat setelah KKB yang berjaga berhasil saya lumpuhkan, seseorang keluar dari dalam Honai. Ia berlari cepat hingga tidak bisa saya eksekusi dengan tembakan kedua. Dari jenis senjata yang dibawanya, kemungkinan dia adalah seorang sniper. Atau mungkin, seorang sniper yang dibayar KKB. Kemungkinan besar, dia adalah pelaku penembakan tadi siang. Saya tersenyum. Saya paham, dalam suasana gelap, dia tidak bisa bergerak jauh. Dia juga tidak bisa menghindar dari pantauan teropong termal. Jika ia juga menggunakan teropong termal, saya tidak akan ada di teropong termalnya. Pelapis dari tumbuhan alam yang saya pakai tidak akan terdeteksi teropong termalnya. Baru sekitar 100 meter mencari, sniper KKB pun terlihat. Ia berlari kencang di antara pepohonan. Mungkin karena kelelahan, ia berhenti di balik pohon besar. Kemudian, dia duduk bersandar ke batang pohon. Kami tidak punya banyak waktu. Kami melakukan tugas kami. Malam ini, kami mendapat senapan kelas sniper yang baru, dan ratusan butir amunisi. Walau tak sehandal SPR-2, setidaknya bisa menambah kekuatan kami.